Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru, thank you banget karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat terus dibantu subscribe-nya ya. Lonceng notif jangan sampai ketinggalan. Sebisa mungkin kalian aktifin lonceng notifnya supaya bisa dapat notif ketika gua udah upload konten. Dan buat yang mau join membership, kalian bisa cek link joinnya di bagian kolom komentar yang udah gua sematkan, atau di bagian deskripsi udah gua taruh link buat daftar atau bergabung di membership ya. Oke, sekarang tema kontennya adalah adu mekanik di arena battle buat part yang ke-21. Di part yang ke-21 ini gua bakalan mainin arena di 3 akun ya. Karena kebetulan sekarang udah berlangsung buat PTS arena, maka dari itu gua bakalan main arena di 3 akun. Yang pertama akun ini, dan nantinya kalau udah gua attack semua, gua bakalan geser ke akun semur. Oke. Untuk akun utama, line up yang gua pakai di sini ada Arcana Chariot yang udah level max. Naga VIP pertama gua ya, Arcana Chariot. Kemudian ada High Mayday, si banteng listrik. Dan juga ada High Gamma Guard, sama-sama bintang 5, sama-sama level 61. Oke, langsung aja kita battle. Bodoh amat lawannya kayak gimana, gua bakalan sedikit share tipsnya kalau kalah power kayak gini ya. Kenapa gua bilang kalah power? Semua musuh udah strong banget. Kemudian HCT ini bisa kritikal ke Mayday kalau elemen dari skill 2-nya pas. Kemudian elemen Chaos-nya juga bisa kritikal ke Gamma Guard ya. Triknya simple, tipsnya simple coy. Yang pertama ya keluarin aja skill satunya si Gamma. Bodoh amat kena kritikal juga nggak masalah ya, karena dia punya shield untuk meredam damage. Kemudian kita pakai Arcana Chariot buat nyicil-nyicil HCT dan juga musuh-musuh yang ada di belakangnya. Kayak gitu-gitu aja. Udah sering gua share ya, untuk mengoptimalkan skill 1 dari seri Arcana, kita harus pintar-pintar manfaatinnya. Kalau skillnya lagi cooldown ya kita ganti pakai naga lain sambil nunggu cooldownnya selesai, baru nanti kita pakai lagi gitu loh. Tipsnya cuman kayak gitu doang. Jadi sisanya ya gimana kita bisa nyicil-nyicil musuh dari musuh yang sedang kita lawan sama musuh yang ada di belakangnya. Cuman sayangnya Dungeon Lord Dragon ini dia punya elemen war ya. Jadinya nggak bisa gua cicil pakai skill satunya Arcana Chariot karena elemennya bentrok, elemennya sama. Cuman intinya kayak gitu aja. Mau ngelawan naga kayak gimana pun, tipsnya ya cuman kayak gitu. Yang pertama kita manfaatin skill satunya dari Gamma Guard.
ketika skill satunya Gamma Guard cooldown, kita geser pakai Arcana Chariot. Nah, intinya kayak gitu-gitu doang. Ketika skill 1 Arcana Chariot udah cooldown lagi, kita geser ke skill satunya si Gamma supaya bisa mengaktifkan shieldnya. Skill satunya Gamma cooldown, skillnya Chariot cooldown, baru gua pakai si banteng listrik. Ya kurang lebih cuman gitu-gitu doang sih buat line up yang gua pakai di arena yang sekarang ya, di Master Arena 2. Kayak gitu-gitu aja. Oke, karena tips and trick battlenya cukup simple, jadi nggak perlu terlalu detail gua bahas ya. Maka dari itu di sini gua sambil ngobrol-ngobrol aja ke kalian. Nanti sore, lebih tepatnya setelah konten ini gua publik ya, setelah kontennya gua publik, bakalan ada Heroic Race. Udah dimulai buat event Heroic Race. Ya, seperti biasa, kalian bisa cari info tentang bocoran-bocoran misi dari Heroic Race itu. Kalian bisa cek secara langsung di website Ditlab ya. Kalian bisa cek bocoran misinya, total durasi cooldownnya, misi apa selanjutnya, gimana naganya, itu kalian bisa cek langsung di website Ditlab. Yang pertama buat itu. Kemudian yang kedua, masalah event-event terbaru sebentar lagi yang bakalan rilis itu di Finpass ya. Naganya udah ke-spill. Naganya udah ke-spill coy, yaitu Havoc Evader. Havoc Evader. Berarti emang beneran seperti yang gua bilang di konten yang sebelumnya ya. Untuk di Finpass bakalan melanjutkan seri Evader. Kemudian untuk Heroic VIP Dual Family, yaitu Black Void dan juga Cyber Vault, itu eventnya bisa dibeli dari offer. Seperti yang waktu awal Black Void rilis belinya di offer kan ya. Kurang lebih ya kayak gitu doang sih. Lalu untuk event Mastery Pass. Event Mastery Pass itu jadwalnya gua kurang tahu sih lebih tepatnya kapan. Cuman kayaknya ya agak telat ya. Karena seri Evader juga baru keluar 2 naga doang. Yang artinya untuk strategis ya bakalan nggak secepat itu dirilisnya. Nggak bakalan langsung dirilis gitu loh, ada jeda waktunya sih harusnya. Yang pada intinya juga buat event-event yang ada di Dragon City sekarang itu menurut gua udah terlalu banyak sih. Jadinya playernya itu nggak bisa bener-bener fokus mengikuti event yang sedang berlangsung. Ya gua ambil contoh aja ya. Event aktif atau event yang mengharuskan kita spending money, yang mengharuskan kita buat top up, buat beli overnya. Itu sekarang ada 3 biji coy. Sebelum-sebelumnya cuma 1, sekarang ada 3 biji. Maka dari itu event-eventnya itu jadi berantakan banget sih kalau menurut gua. Susah diprediksi. Bener sih bagus, eventnya jadi macem-macem. Cuman kalau kayak gini ya boncos anjir playernya. Yang pertama buat event di Finpass. Di Finpass kalau untuk seri legendary itu harganya sekitar 80 sampai 100.000 kalau belinya di seller.
Yang kedua untuk event Mastery Pass. Untuk event Mastery Pass itu kalau kita belinya di seller itu sekitar 150 lah, sekitar 150. Yang ketiga untuk event Black Void dan juga event Cyber Vault nantinya itu juga harganya sama kayak Mastery Pass ya. Nah, itu ketiga event tersebut tinggal kalian hitung aja udah makan berapa duit buat event 1 bulan. Udah makan berapa duit coy? 500.000 anjir buat 1 bulan doang. Ya kalau misalnya kalian nggak masalah buat keluar uang segitu ya nggak masalah ya, bisa kalian beli, bisa kalian ikuti event-event ya. Sekarang yang jadi masalah adalah gimana kita bisa ikutan project eventnya, karena buat aktif dari event-event naga baru kita harus melakukan atau kita harus melaksanakan battle quest-nya. Sedangkan untuk ikutan battle quest, kalian udah tahu kan harus apa kan? Bener, harus ngasih makan naganya sesuai dengan level yang dibutuhkan untuk battle quest-nya. Susahnya itu di situ, coy. Susahnya itu di situ. Oke, untuk Divine Pass itu enggak sekarang ya battle quest-nya ya. Sekarang buat battle quest itu ada dari Pegasus, kemudian ada dari Gale strategis, kemudian ada juga dari Black Void. 3 naga tuh, kalian kasih makan rutin udah habis berapa juta tomat tuh. Oke, di akun pertama arena battle-nya udah selesai gua serang. Sekarang gua bakalan ganti akun ke akun semur satunya ya. Let's go. Oke, sekarang lanjut buat attack arena battle di akun semur gua yang pertama ya. Akun kedua yang gua punya, akun semur yang pertama. Di akun ini line up-nya cukup simple ya. Naga-naga gratisan semua anjir. HCT ini juga dapatnya dari chest coy. Yang pertama ada Summon Dragon level max, kemudian ada HCT level 50 dan juga ada Astral Ram level 55 bintang 4 ya. Astral Ram itu gua dapatnya cuman dari spam breeding doang. Kalau di akun Smurf biasanya gua battle-nya ya pakai auto battle aja, nggak perlu mekanik yang macem-macem ya. Cukup pakai auto battle aja udah dipastikan easy menang coy, anjay. Udah dipastikan as win. Ya tergantung musuhnya nanti sih. Nah kalau musuhnya kebanyakan ngedodge kayak gini ya ribet juga anjir. Cuman ya aman aja lah, gua masih ada HCT. Harusnya sih aman aja. Kena kritikal selagi grace-nya nggak ngedodge, damage-nya nggak terlalu serem ya. Buset, baru gua bilang anjir langsung hilang. Kampret, langsung hilang cok, anjing lah. Baru gua bilang ya selagi dia nggak ngedodge, langsung dia ngeluarin dodge-nya bejir, langsung hilang kampret. Oke lanjut. Kalau musuhnya naga-naga kayak gini ya oke lah, baru bisa gua katakan as win ya. Gua auto battle, gua tinggal ngopi juga udah menang lah ini. Oke, kalian juga jangan lupa ngopi ya. Masalah heroic race nanti gua nggak tahu sih bakalan bener-bener nge-push atau enggak ya. Karena jujur aja gua pusing masalah gems. Yang pertama ya karena gue udah nggak bisa nge-tax lagi.
gua udah nggak bisa mainin Tax Gems lagi ya, karena udah kena banned. Nah itu bener-bener kampret banget sih. Nggak tahu itu bakalan bisa dilepas, entah harus nunggu berapa waktu atau emang udah bener-bener permanen bannednya. Gua juga udah nggak paham ya. Yang pasti Tax Gems gua udah kena banned. Nyari gems di mana lagi coy? Nyarinya ya bisa receh-receh sih, masih bisa ya harusnya ya. Entah itu dari rewards ketika menyelesaikan liga, dari rewards rush, kemudian chest, wizard hollow, rescue, rewards dari battle quest. Harusnya sih masih ada sumbernya buat mendapatkan gems, meskipun receh. Cuman ya tetap aja nggak seenak dan sebanyak ketika kita main Tax Gems. Kalau main Tax Gems mah rewardsnya udah ribuan anjir, ratusan ribuan gems. Kalau ngumpulin receh-receh ya susah juga, apalagi kalau nantinya mau dipakai buat heroic race. Bener-bener bakalan boros banget coy, bener-bener bakalan boros banget itu pengeluaran gemsnya. Masalah heroic race, kita bisa aja mengeluarkan gems seminimal mungkin, sekecil mungkin. Itu harusnya sih ya masih bisa-bisa aja ya. Cuman harus bener-bener menyelesaikan misi-misinya, itu harus bener-bener efektif gitu loh. Harus benar-benar rutin login, rutin klaim ini itu semua harus benar-benar rutin. Dan benar-benar kurang-kurangin, aduh kalah dong. Benar-benar kurang-kurangin pemakaian gemsnya, apalagi kalau gemsnya dipakai buat roulette. Nah, itu yang jadi masalah itu di bagian roulette-rouletnya itu. Kalian tahu sendiri ya anjir, gimana gua kalau ngepush heroic race kebanyakan roulette. Ya bakalan gua coba sebisa mungkin sih kalau masalah heroic race ya. Niatnya sih gua pengen skip beberapa event, karena gua pengen benar-benar ngumpulin tomat-tomatnya itu loh, buat ngasih makan naga-naga yang udah ada, yang udah bintang 5 tapi belum keurus, belum sempet gua kasih makan. Banyak banget coy naga-naga yang sebenarnya bisa gua project, yang sebenarnya bisa gua terusin projectnya. Cuman karena gua terlalu aktif buat ikutan event naga-naga terbaru, makanya jadi kewalahan ketika mau fokus sama naga-naga tertentu. Itu bener-bener kewalahan banget. Kalau masalah heroic race itu cukup buat mencapai lap 15 itu udah bisa dapet naganya ya. Cuman kalau mau build naganya sampai ke bintang 5, setidaknya wajib buat mencapai lap 18 supaya dapat 700 orbs-nya. Supaya dapat 700 orbs naganya harus banget itu. Oke, di akun Smurf yang ini udah selesai buat attack arenanya. Gua geser lagi ke akun Smurf yang selanjutnya. Let's go. Oke, sekarang buat akun Smurf gua selanjutnya di akun yang ketiga, akun yang terakhir. Line up yang gua pakai di sini ada Summon Dragon level max, kemudian HCT level 45 dan ada Duo Dive. Kenapa gua pakai Duo Dive? Karena gua butuh elemen chaosnya buat menyelesaikan sisa-sisa misi Divine Pass ya. Harusnya sih masih bisa dengan mudah menang lah, meskipun lawan heroic VIP segala macem. Gua auto battle juga harusnya masih bisa S-win lah ya.
selagi nggak ketemu karma lah, itu bener-bener PR banget sih kalau ketemu. Kalau masih ngelawan naga-naga kayak gini musuhnya ya masih oke lah, masih bisa gua atasin lah ya. Damage dari Summon Dragon juga udah termasuk lumayan sakit sih. Apalagi gua juga punya HCT yang bisa dimain-mainin skill-skillnya ya. Walah, kok malah berubah jadi Ethereal anjir. Oh, gua kayaknya udah naik trofi. Makanya si Duo Dive berubah jadi Ethereal malan. Oke, entar gua ganti lagi lah ya. Lumayan anjir, kalau dapet 200 poin di Finpass itu lumayan lah, bisa dapet 2 Spiked Insignia. Itu menurut gua lumayan banget sih, karena ya bisa dipakai buat ngumpulin insignia yang biasa untuk gacha chestnya ya. Ketemu Master Karma. Oke, selagi nggak ngedodge, nah langsung pulang. Dia langsung pulang, cok. Kasihan banget sih Master Kampret. Oke, lanjut. Gua kalau di akun-akun Smurf itu jujur aja nggak terlalu aktif buat ikuti event ya. Event yang gua ikutin di akun Smurf ya paling event insignia, ngumpulinnya juga dari gratisan ya, nggak gua beliin di Finpass segala macem. Kemudian event yang gua ikuti itu kayak yang cuma ngumpulin item-item doang. Itu aja event yang gua ikutin. Sisanya ya akun-akun Smurf itu bener-bener khusus buat ngepush PTS. Buat ngepush PTS, apalagi kalau PTS-nya breeding. Apalagi kalau PTS-nya hatching, itu benar-benar membantu banget karena akunnya belum ada top up sama sekali ya. Jadinya bisa kebantu banget melalui iklan. Kebantu banget coy, bener-bener membantu banget. Bisa nyepetin breeding, hatching pakai iklan. Itu langsung kenceng sih PTS gua. Gua pakai buat itu aja di akun Smurf. Gua pakainya buat itu aja. Nggak bener-bener secara aktif ikutan event-event apapun, apalagi Heroic Race. Wah, sekali aja gua nggak pernah ngepush Heroic Race di akun Smurf. Makanya naganya ya cuma ini aja. Naga-naga yang gua punya di akun Smurf itu pasti naga-naga dari Alliance Chest, kemudian dari spam breeding. Itu lama-lama kalau dapat naga yang sama dari breeding, kemudian dikasih makan, kemudian di recall, lama-lama juga kekumpul sampai bisa ke bintang 5. Sambil ngepush PTS, sambil nyoba breeding, lama-lama juga kekumpul, cok. Tenang aja, nggak perlu harus banget bener-bener aktif di semua event ya. Cukup sekedar login buat PTS aja, lama-lama juga kekumpul naga-naganya. Sebenarnya bisa aja gua kasih orbs dari akun utama yang nggak kepake, cuman kasih makannya susah, males. Oke, 3 akun udah gua attack arenanya semua ya. Berarti kontennya cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan tentunya udah support channel ini. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. Thank you for watching buat semuanya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.